Oh saya mau bersedia, tapi di luar aja Yesus ya. Kamu yang masuk. Dia yang butuh kamu. Saya nggak dibutuhkan. Justru orang-orang ini butuh kita agar Yesus yang tidak kelihatan itu bisa mereka rasakan. Nah, sekarang coba merenung, apakah saya siap mengikuti Yesus yang saya imani? Dan sekarang menuntut, mengajak kita, memanggil kita untuk mengikuti dia. Bukan sampai di pintu, tapi sama-sama dia masuk dalam hidup orang lain. Tentunya berarti itu membutuhkan keterbukaan dari hidup kita sendiri. Apakah aku siap? Ya siap aja, tetapi apakah aku mau? Kemauan itu memberi kekuatan yang luar biasa. Kalau orang mau, pasti akan diberi jalan. Kalau nggak mau, jalannya ada, juga tidak bisa melakukan apa-apa. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, sebab aku sungguh datang dan akan tinggal di tengah-tengahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, Yesus terus mengingatkan kita akan siapa Dia, akan apa yang harus kita sadari jika kita mau mengikuti Dia sungguh-sungguh. Kita terus diingatkan akan konsekuensi-konsekuensi menjadi para murid-Nya. Tetap diingatkan pula bahwa menjadi murid-Nya yang demikian repot itu dijanjikan pula kebangkitan. Nah, karena itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita. Apakah aku siap mengikuti Yesus dalam jalan apapun yang sedang Dia lakukan? Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para saudara terkasih, 3 minggu ini kita merenungkan Yesus menjadi sahabat kita. Bukan sahabat kita pada saat ada gula, ada semut, ada kita berhasil, kita merasa, oh Tuhan dekat dengan kita, karena setiap permohonan saya dikabulkan. Bukan. Tapi Yesus yang menjadi sahabat orang yang berputus asa. Orang putus asa itu berarti bukan sedang bergembira dia, tetapi sedang mengalami banyak kesesakan. Dan dia kehilangan harapan, pegangan. Dia menjadi sahabat kita. Dia menjadi sahabat kita pada saat kita merasa banyak kehilangan. Khususnya pada saat-saat ini. Ditelepon dari rumah, aduh ini mama sakit nih, tiap hari mengeluh, mengerang terus, lemes dia hidupnya. Apa nggak kepikiran? Kepikiran tuh tiap hari. Mau pulang nggak? Ini boleh nggak nanti ya izin? Itu kan mikir tuh. Ngomong nanti kalau nggak boleh tambah ngenes, sudah diem-diem aja. Yesus pula menjadi sahabat mereka dan kita semua yang menderita. Dan seminggu ini terus-menerus kita diingatkan bahwa anak manusia akan menderita, anak manusia akan menderita, Tuhan, anak manusia itu menderita. Terus diingatkan terus. Terus saya merenung gini loh, kenapa ya Tuhan tuh kok mengidentikan diri dengan mereka yang berkesusahan itu loh. Kenapa kok enggak? Kan dia maha kuasa tuh. Kenapa dia kok enggak? Ya udahlah, dihapus semua lalu yang enak-enak tok lah. Orang beriman itu kan butuh kekuatan, butuh
hal-hal yang menyenangkan, lalu dia punya semangat lagi. Dulu kalau sebelum masuk jadi frater, jadi romo, wah membayangkan jadi romo tuh wah enak ya. Tiap hari hanya duduk berdoa. Oh iya. Maka masa-masa novisiat, masa awal 2 tahun pertama, 3 tahun pertama itu masa-masa yang oh iya ini surga lah. Setelah itu, wah mulai dah masa-masa penderitaan. Kuliah kah, dikasih tugas inilah, dikasih harus pendampingan inilah, orang punya banyak persoalan, mulai lihat banyak persoalan, oh ada harapan lagi. Ini pikiran saya loh ya, bukan pikiran suster atau siapapun. Oh nanti kalau jadi romo mungkin lebih enak lagi tuh. Sekarang mungkin nggak enak. Jadi romo mungkin karena dapat rahmat tabisan, semua jadi celeng-celeng, enak. Tabisan pertama jeruet gitu, tambah stres. Sehari mandi 5 kali, semua nggak bener. Berjuang keras untuk belajar mengenal diri, menyadari diri. Ternyata kalau kita menderita, kita tersesat, kita kehilangan itu tidak hanya cukup dengan Tuhan kuatkan saya, tidak cukup. Iya, Tuhan kuatkan saya, iya. Tuhan akan menguatkan kita. Tetapi dari bawah kita harus berjuang untuk mengerti kenapa penderitaan, kesusahan ini harus saya jalani. Dan bukan memohon, Tuhan ambil saya, bebaskan saya dari derita ini. Kenapa? Karena Tuhan yang mau saya ikuti, kita renungan kemarin, adalah Tuhan yang mau menderita. Bukan Tuhan yang senang menderita. Yesus yang kita ikuti, Yesus yang tetap mau menderita. Dia tahu di Yerusalem dia akan menderita, tapi dia tetap mau ke sana. Kita renungkan awal-awal minggu ini, dia bukan masokis yang orang yang senang menderita. Dia mau menderita. Jika penderitaan itu dituntut untuk dia menunjukkan kesetiaan. Yang dia kejar bukan kehilangannya, bukan penderitaannya, bukan kesesakannya, tetapi kesetiaannya. Ini loh jalan yang ditempuh. Ini yang ditawarkan kepada kita. Mau nggak sekarang? Nggak enak tapi ini. Nah ini kan pilihan ini. Dengarkan dan camkanlah perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dalam Lukas, ini pemberitahuan penderitaan yang kedua. Nanti silakan dibaca kembali. Setelah ini, para murid sibuk apa? Memikirkan ini, menyiapkan ini, ataukah sibuk apa? Mereka tidak mengerti perkataan itu. Kita tidak mengerti kenapa saya harus menderita. Itu akan sangat menderita. Tapi kalau kita mengerti, ya kenapa aku harus menjalani hal yang berat ini ya? Oh iya, ada kekuatan, tapi tidak dibebaskan. Doa Bapa kami, bebaskanlah kami dari pencobaan, itu bukan dilepaskan dari penderitaan, tidak. Tetapi dilepaskan agar apa yang sedang saya alami, yang berat, yang gembira itu, tidak membawa saya jauh dari Tuhan. Tetapi apa yang saya alami ini, membawa saya dekat dengan Tuhan. Dan hal yang berikutnya adalah Tuhan itu indah dalam arti nanti kita akan digunakan Tuhan sebagai partner dia dalam berkreasi. Kreasi itu kan menciptakan kembali hal yang baik. Dalam kisah penciptaan, setelah dia 6 hari bekerja, dia 7 hari, ya dia melihat semuanya baik. Nah tidak baik karena kelemahan manusia, jadi banyak dosa, lalu banyak hal yang bertentangan dengan penciptaan pertama. Kita mau diajak, ayo ewangi aku, bantu saya untuk membangun kembali. Maka pada saat kita merasakan kesesakan, penderitaan, kehilangan, ingat, aku sedang dididik Tuhan untuk menjadi partner dia dalam mendampingi, menjadi sahabat juga bagi orang-orang yang merasakan seperti yang kurasakan. Jadi kalau aku menerima apa yang kurasakan, aku juga akan bisa merasakan, mengalami apa yang dialami oleh orang yang sedang tersesat, kehilangan, menderita, berputus asa. Tapi kemarin kita renungkan, kita tidak perlu
menderita dulu baru tahu rasanya penderitaan. Kita bisa melihat dan mengalami apa yang dialami orang lain dari pengalaman dia berbagi kehidupan. Nah, pada saat kita mendengarkan kisah hidup orang yang sedang tersesat itu, kalau itu kita ambil sebagai pengalaman langsung hidup kita akan bisa bersimpati, mendampingi, menjadi sahabat pula bagi orang-orang lain. Jika itu yang terjadi, maka Yesus yang tidak kelihatan itu akan menjadi tampak nyata dalam hidup kita. Dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam sapaan, dalam kehadiran kita bagi mereka. Dan sekarang direnungkan, kalau gitu, apakah aku siap mengikuti Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan, berputus asa, yang menderita? Iya, saya antar Yesus. Yesus itu ada orang menderita. Ya, sini, ayo. Antar. Saya di luar. Enggak. Ya, harus nyemplung. Jangan bawa apa-apa. Jangan bawa makanan, jangan bawa baju. Supaya apa? Supaya saya bisa satu dengan yang sedang didampingi. Tinggal sekarang, pertanyaan besarnya adalah, mau enggak? Oh, saya mau bersedia, tapi di luar aja Yesus ya. Kamu yang masuk. Kan dia yang butuh kamu. Saya enggak dibutuhkan. Justru orang-orang ini butuh kita agar Yesus yang tidak kelihatan itu bisa mereka rasakan. Sekarang coba merenung, apakah saya siap mengikuti Yesus yang saya imani? Dan sekarang menuntut, mengajak kita, memanggil kita untuk mengikuti dia. Bukan sampai di pintu, tapi sama-sama dia masuk dalam hidup orang lain. Tentunya berarti itu membutuhkan keterbukaan dari hidup kita sendiri. Apakah aku siap? Ya siap aja, tetapi apakah aku mau? Kemauan itu memberi kekuatan yang luar biasa. Kalau orang mau, pasti akan diberi jalan. Kalau nggak mau, jalannya ada, juga tidak bisa melakukan apa-apa. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini anggota keluarga kita dimanapun mereka berada. Senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah, kita diutus. Amin.